Jadi pengacara, kerja di LBH, taruh hatimu pada orang miskin. Akhirnya Pitra mendukung 7 tahanan bebas akui kasus Vina kecelakaan, pembunuhan skenario Rudiana. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, yang paling menarik dari kasus Vina itu adalah ramenya para pengacara kan. Yang paling rame itu kan sebelumnya Rasma, terus Pitra nih pengacaranya itu Rudiana yang paling gokil. Nah pokoknya pengacaranya tuh kayak sampai dibilang Tarzan kota, nah diteriakin lah pokoknya dan lain-lain pokoknya gitu. Banyak kekacauan atau banyak hal-hal yang memalukan mungkin ya dari pengacara Pitra ini ya, di saat kasus Vina ini banyak argumen sana sini, banyak informasi sana sini. Nah pengacara Pitra ini kan baru viral-viralnya 2024. Nah kan dia kan gak dengan kasus Vina ini dari 2016 ya, tapi dia kayaknya semangat banget gitu. Nah seperti apa sih, dikomentarin dulu nih pengacara Pitra ini nih oleh pengacara yang sebelumnya berhasil membebaskan Peggy Setiawan. Nah kita simak ya. Kota kan, mohon maaf nih saya sampaikan, dia Tarzan kota. Namanya Pitra Ramadan. Kalau saya bilang si Pitra itu ya bukan pengacara kota, Tarzan kota. Yang disebut Tarzan kota itu dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Nah, lihat aja Tarzan kan selalu berteriak, apalah gitu. Ya, kenapa saya bilang demikian? Saya pernah menyampaikan di video saya itu. Jadi sebelum berbicara itu, pelajari dulu kasusnya, pelajari dulu bukti-buktinya, pelajari dulu fakta-fakta persidangan tahun 2016. Karena pengacara itu menurut saya, pengacara itu harus berbicara yang cakap, harus berpikir cepat, dan harus bertindak yang tepat. Nah, kenapa demikian? Karena pengacara adalah pekerjaan yang visum Nobel, pekerjaan yang mulia. Harus diiringi dengan itu. Sepakat saya itu. Ya. Jangan asal ngomong. Apa bedanya, mohon maaf, apa bedanya kalau asal ngomong dengan orang yang tidak tahu apa-apa, mohon maaf ya, dengan orang-orang yang hanya bisa teriak-teriak saja. Kang, salah satu contoh yang menurut Kang Muhtar, ada pihak termasuk orang yang tadi kita sebutkan itu, yang Kang Muhtar masukkan, asal ngomong dibandingkan bukti yang akan maksud misalnya apa? Nah, contoh, si Pitra menyampaikan bahwa yang diekstraksi itu bukan HP Vina. Bung, bagaimana Anda bisa menyampaikan bukan HP Vina? Inilah yang saya bilang, pelajari kasus. Mungkin kalau yang nyimak terus pada saat pengacara Pitra ini membuka apa sih istilahnya ekstraksi dari hasil HP Widi, Mega, Pina ini chatannya seperti apa, sampai ada kejadian lucu kan, sampai ditertawakan lah, itu viral di media sosial. Dia telusuri Ayu, Ira siapa. Nah kalau di Cirebon tuh kalau Ira tuh kamu, nah itu dia yang dijadikan bahan tertawakan gitu kan. Ya apa sih bahan tertawaan ya. Duh sumpah pusing nih kalau dengerin Pitra. Kita lihat bareng-bareng nih. Kenal nggak yang namanya Ira? Ira. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Gimana? Bahasa Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Oke, ada Teh Ayu yang sering chat-chatan dengan dia di sini. Makanya saya tanya tadi terkait dengan Teh Ayu ini, hubungan dia seperti apa, tapi dia tidak mengakui. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan si siapa, si Mega. Ya kayak si Vina itu kan sudah cekok welo-welo muncul juga. Pengacara yang ngihil begitu itu. Wah, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi. Yang lucunya lagi itu nih, waktu pengacara Pitra ini mewawancarai Aep ya. Kita simak bareng-bareng dan komentar nih kelucuannya pengacara Pitra ini di kasus Vina tuh jadi warna tersendiri ya. Nggak selalu tegang dan nggak selalu bikin gregetan, tapi yang ini bikin lucu gitu. Kita dengerin ya. Apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar, Pak. Oke. Dede itu menuding bahwasanya beliau itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa
itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Iya. Sama sekali Pak Rudiana tidak benar. Tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aep kata dia saudara Aep itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu kata dia gitu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aep dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Kalau sama yang lain keluar-keluar, wah gitu kan ya, debatnya semangat. Ini kalau wawancarin Aep, anteng-anteng aja, kalem-kalem aja ya. Aep juga santai gitu, senyum-senyum, kayak lagi syuting podcast atau gimana ini ya. Padahal kan ini lagi diinterogasi ya, lagi ditanyain gitu kan. Gimana Aep, apa kamu jujur dan lain-lain, memberikan kesaksian gitu-gitulah. Nah, sampai sekarang juga Aep kan nggak ditangkap sama kepolisian nih, nggak tahu keberadaan Aep tuh sekarang di mana, kerja di mana, penghasilan dari mana, makan dari mana. Sementara kemarin bapaknya minta maaf di media sosial, kan lucu ya ini Aep. Nanti pas perdana sidang tanggal 4 September seterusnya dipanggil juga nggak ya Aep ini, kan jadi lucu gitu. Lucu tapi penasaran gimana gitu. Coba komen yang banyak nih, terusin lagi nih, kita lihat nih gerak-geriknya pengacara Fitra waktu menginterogasi Aep. Jadi dia mengikuti Aep dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aep mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar, Pak. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa merubah keterangan pas ketemu Deddy Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, oleh di Polres Karawang itu dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Tuh kan, pusing juga kan baju kan. Ya sudah, nanti semoga Aep dan Dede bisa memberikan kesaksian yang jujur-jujur aja deh. Nanti ya kalau dipanggil untuk bisa bersedia memberikan keterangan di sidang PK-nya 6 terpidana ditambah Sudirman jadi 7. Sebenarnya ada lagi yang lebih lucu nih, pada saat pengacara Fitra ini menanyai ibu dari Peggy Setiawan tuh yang salah tangkap yang sebelumnya. Pasti udah pada lupa ya, coba nih diingat-ingat nih, kita simak bareng-bareng nih, sampai pengen ketawa juga yang ini, sampai kesel, gemes, tapi ketawa gimana sih? Kita tonton bareng-bareng ya. Juga masih waras sekali, Pak. Orang saya ibunya. Tenang Bu, tenang dulu. Ibu 16. Apakah penyidik pernah ke rumah Ibu? 2016. Iya, tanggal 2 September 2016. Nggak ada.
Benar nggak ada? Benar demi Allah. Ada nggak dia menanyakan kenal yang nggak namanya Peggy? Nggak ada. Terus mereka tanya di mana keberadaannya? Nggak ada. Cuman Nah, waktu ini- penggerebekan aja itu ada. Saya itu polisi nanyain Peggy kemana gitu aja. Sejak ada penggerebekan terus Mas Budi minta foto, minta kartu keluarga, udah nggak ada yang namanya. Gimana Bang Pitra, kan akhirnya Peggy Setiawan bebas juga tuh. Yang ini tuh dia excited banget, menggebu-gebu untuk mewawancari ibunya Peggy Setiawan, dan akhirnya Peggy Setiawan malah bebas. Aduh Bang Pitra, ada aja deh kamu tuh, lucu gitu kan ya. Dan sekarang nanti Rudiana nih kira-kira bisa nggak ya bersedia memberikan keterangannya untuk 6 terpidana pada saat pengajuan PK. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Coba pengacara Pitra lawan 105 pengacara dari Peradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Wih, keren banget ini Bang Pitra. Keren pokoknya gitu. Kalau nanti Bang Pitra juga hadir di sidang PK, dipanggil nggak ya? Nggak tahu juga sih, nanti tunggu penasaran tanggal 4 perdana sidang PK-nya 6 terpidana dan 1 ditambah Sudirman menyusul, kayaknya sih bakal bareng ya. Dan inilah pesan untuk Bang Pitra ya, pengacara muda dari para senior nih ya. Mungkin ini juga pembelajaran buat kita semua kalau di lingkungan pekerjaan itu seperti apa. Jadi pengacara, kerja di LBH, taruh hatimu pada orang miskin. Lo kerja bener, nggak dibayar, tunggu, begitu jadi profesional, dibayar, pasti kerjanya benar. Saya minta semua lawyer-lawyer muda kita ini, taruhlah hatimu pada orang miskin dulu. Jangan otaknya duit aja semua. Siapa sih yang nggak suka duit? Akibatnya, begitu tahu ada satu perkara, ada peluang, baik melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum, dikerjain, ada duitnya kok. Ayo kita mulai ajarkan sama lawyer-lawyer muda kita tertib hukum, jalanin kebenaran dan keadilan, setia. Ingat ya, bisa lari dari tanggung jawab. Ya gitulah kelucuan dari salah satu pengacara ini yang unik, paling muda kayaknya nih, Pitra Medeni. Mungkin pengalamannya harus lebih ditingkatkan lagi sebagai lawyer gitu. Makasih nasihatnya juga dari para senior nih pengacara nih. Itu juga salah satu pengacara kondang ya, Otto Hasibuan tuh. Nasihatnya penting juga kan gitu. Nanti hasilnya seperti apa di kasus Vina, endingnya tamatnya kalau nanti Bang Pitra ini dipanggil memberikan keterangan kesaksian, siapa tahu juga kan ikutin sidang di Cirebon. Nah sekarang di Cirebon tuh kulineran dan lain-lain gitu. Ini nggak main-main soalnya, sampai pengacara Otto Hasibuan aja nanti rela datang ke Cirebon sidang perdananya kan gitu. Tonton terus di channel Suara Hati Sang Istri ya. Kurang lebihnya mohon maaf, bye.